Halo semua, gimana kabarnya semua? Kembali lagi bersama gua Davin Pardi, dan di video kali ini gua akan ceritain alur cerita film Kung Fu League, sebuah film komedi romance dari China yang menceritakan seorang bocah culun yang naksir cewek kelas atas. Nah jujur nih film kocak banget, gua aja nontonnya sampai senyum-senyum gak jelas cuy. Nah langsung aja kita mulai alur ceritanya. Jangan lupa pakai headset kalau mau dengar barengan dengan musiknya. Dan ini dia cuy alur cerita Kung Fu League. Awal cerita diceritakan ada seorang tokoh bernama Ying Xiong, kita panggil aja Yin. Nah si Yin ini kerjaannya di kantor adalah sebagai penggambar karton. Dia baru aja menyelesaikan edisi karton pertamanya yang berjudul Kung Fu Alliance. Nah dimana di komik itu diceritakan para guru besar bersatu untuk membantu yang lemah. Nah, di hari ulang tahunnya, Yin ingin menyampaikan pesan cintanya kepada Pao cewek idamannya, yang sudah ia pendam rasanya selama 4 tahun. Nah, mereka pun bertabrakan di sana dan memulai sedikit perbincangan. Tak lama setelah itu datanglah musuh bebuyutannya, seorang CEO dari perusahaan itu. Namanya adalah Chang, lelaki tampan yang memiliki segalanya. Si powernya pun langsung dibawa kabur oleh Chang yang dia anggap sudah seperti sepupunya. Mereka pun tampak sangat dekat. Di sisi lain diperankan bibi dari Yin. Dia juga bekerja di kantor itu sebagai pengantar minuman. Sebenarnya Bibi Yin mengaku kalau dia bekerja di kantor itu hanya karena adik sepupunya yang sakit. Kalau tidak mereka pun tak harus repot-repot bekerja. Lalu si Bibi Yin pun menyuruhnya untuk lebih maco dikit dong, masa lembak cewek aja nggak berani gitu kan. Nah lalu si Bibi Yin pun memberinya sebuah hadiah ulang tahun kecil dan menyuruh Yin untuk mengajak Pao kencan pada hari ulang tahunnya. Kemudian tak lama setelah itu Bibi Yin pun pergi ke ruangan untuk mengantar kopi. Nah singkat cerita, Yin pun mengajak Pao berkencan dengan cara kuno, yaitu dengan menyelipkan surat ke tasnya. Namun di tengah aksinya dia malah kepergok salah satu rekan kerjanya di kantor. Rekannya ini pun langsung berprasangka buruk kalau Yin sedang mencuri. Dia pun langsung berteriak maling dan semua orang melihatnya di sana. Karena tak bisa membela diri, Yin pun hanya terdiam dan tangannya menggetar. Orang-orang di sekitarnya pun berbisik kalau Yin miskin dan tak punya apa-apa. Mendengar hal ini, Yin pun keluar dari kantor. Di tengah kepasrahannya dia membuka hadiah kue kecil tadi dan memohon agar seluruh komiknya menjadi nyata. Dan para master kungfu bisa membantu menegakkan keadilan bagi yang lemah. Yin pun berhalu bahwa dia akan mendapatkan wanita idamannya dan tertidur di sana. Disinilah cerita yang sebenarnya dimulai. Seluruh cerita hidup Yin pun kini bagaikan komik yang ia tulis. Sesuai yang ada di komik Yin, para guru kungfu besar pun bermimpi aneh. Dalam mimpinya dia bermimpi Yin yang sedang meminta bantuan. Yin pun memberinya kode angka 152 yang nantinya akan digunakan untuk menemuinya. Saat mereka bangun, tiba-tiba mereka sudah berada di tahun 2018. Di sini ada Master Wong dan juga Bruce Lee. Mereka pun berlari karena dikejar sutradara yang mau menjadikan mereka aktor. Saat dalam pelarian, Bruce Lee pun memberikan sebuah brosur yang menjelaskan kalau ini sudah tahun 2018. Dia pun mengatakan kalau dia tidak datang ke sini sendiri, melainkan dengan gurunya. Ternyata tak hanya Bruce Lee dan Guru Wong yang terpanggil. Ada 2 orang lain lagi, yaitu adalah Guru Huo dan Guru Yip Man. Nah tapi di sini Yip Man tak lain adalah seorang buronan yang menyamar sebagai Yip Man asli, alias Yip Man yang palsu sekarang. Guru Huo pun langsung keringat dingin bertemu dengan Master Wong karena ternyata selama ini dia mengirimkan surat cinta diam-diam ke calon istri Master Wong. Dia pun menyuruh muridnya Bruce Lee untuk jaga rahasia. Semuanya pun bercerita kalau mereka memiliki mimpi yang sama, yaitu Yin yang meminta tolong. Mereka pun mengumpulkan angka-angka yang diberikan dan mencoba memecahkan petunjuk yang diberikan untuk menemui si Yin. Singkat cerita, mereka pun tiba di tengah kota dan menemukan petunjuk yang mirip dengan mimpinya. Ternyata itu mengarah ke McDonald. Mereka pun segera pergi ke McDonald untuk menemui Yin. Sesampainya di sana, mereka sangat terheran-heran karena makanan zaman sekarang hanya berbentuk seperti roti dan kentang. Karena tak membawa uang juga, mereka pun akhirnya berciuman untuk mendapatkan burger. Kebetulan ada program burger gratis di sana.
Di dalam restoran ternyata ada Power yang sedang makan malam sendirian. Si Power ini pun menghampiri mereka dan membelikan mereka makanan tambahan. Mereka pun berbincang sebentar. Si Power ini memberikan mereka sedikit uang untuk balik ke kota asal mereka. Para guru pun tak sempat menjelaskan kalau mereka bukan berasal dari masa kini, melainkan melalui masa lalu. Lalu seketika itu pun si Power pergi dan meninggalkan mereka. Ketika Ip Man palsu sedang berjalan-jalan dengan uangnya, tiba-tiba ada perampok dong. Si Bruce Lee pun langsung lempar senjata legendaris dan malingnya pun terjatuh. Mereka mengejar maling itu sampai ke markas utama para bandit, dan para bandit pun mengeroyok mereka di sana. Tanpa basa-basi, Guru Wong dan lainnya pun hanya dalam sekejap berhasil mengalahkan mereka semua. Sampai akhirnya bos dari para bandit pun menyerah dan ingin mengembalikan seluruh uangnya. Tapi si Master Wong sendiri bilang dia tak memerlukannya sebegitu penting. Yang penting adalah mencari si pria ini. Akhirnya si bos bandit ini pun menyuruh seluruh anggotanya untuk mencari nomor telepon sesuai dengan kode yang diberikan. Ternyata mereka malah mengarah pada salah satu anak buah bos. Dia pun berkata kalau HP-nya itu ia curi dari seorang anak lelaki dari Bas. Kemudian mereka pun melihat tampang wajah Yin dari wallpaper yang dipasang. Dan para guru pun berkata kalau inilah lelaki yang ada dalam mimpinya. Bos para bandit pun menuntun mereka ke salah satu bangunan di kota. Ternyata itu adalah gudang tempat menyimpan barang-barang kuno seni bela diri. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Master Wong melihat surat cinta dari calon istrinya kepada orang lain. Surat itu pun dituliskan calon istri Master Wong kepada seseorang bernama Mr. X. Di sini Guru Huo pun mulai keringat dingin, tapi di sini Wong belum tahu siapa pelakunya yang disebut Mr. X. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sana tampak Chang dan Power yang sedang bermesraan di sana. Dan Si Yin pun sedang memergoki mereka dari bawah lantai. Chang pun menyatakan cintanya kepada Power saat itu. Tapi sayangnya si Power pun bilang kalau dia sudah mencintai Yin. Mendengar itu Yin pun langsung merona dan ingin menghampiri mereka. Dan saat itu juga dia pun ditarik oleh Master Wong. Yin pun menggila dan tak percaya apa yang dia lihat sekarang. Seluruh komiknya menjadi nyata dan para guru akan membantunya mendapatkan cewek idaman. Si Yin pun bilang kalau sekarang waktunya lagi pas banget karena lagi ada kompetisi seni bela diri dan yang menang akan mendapatkan 30 juta yuan. Dengan uang itu dia beranggapan dia pun akan semakin layak dan orang-orang tak akan lagi melihatnya miskin. Yin pun meminta para guru agar mau mengajarinya seni bela diri biar dia jadi yang paling jago. Tapi Yin malah nggak belajar apa-apa dan nggak ngerti sama sekali. Guru Wong pun cuma menjelaskan 7 titik cakra yang ada di bagian tubuh untuk memperkuat diri dan mempercepat langkah seperti kilat. Dan sepertinya pun hanya ini yang Yin mengerti. Lalu dia pun meminta agar anak buah bos di sana memukulnya dengan keras di Mr. B-nya untuk membuka titik cakra di bagian tersebut. Dan hasilnya dia pun masuk rumah sakit. Singkat cerita, kompetisi pun akan dimulai. Semuanya berkumpul di gedung kompetisi. Chang pun bersama Power di sana. Saat ingin memasuki gedung, si Guru Wong pun menghampiri mereka. Yin dan Power pun kembali bertemu dan Power pun sedikit tersipu malu di sana. Guru Wong pun menyuruh Yin untuk segera menyatakan cintanya sekarang kepada Power agar mereka bisa balik. 宝儿，我记得 Tapi di tengah aksinya dia malah dihalangi rivalnya yang mengatakan ada telepon masuk dan ternyata itu adalah Bibi Yin. Dia pun mengatakan kalau keadaan adiknya semakin parah dan harus dioperasi. Chang yang meminjamkan uang untuk biaya operasinya. Lalu si Bibi pun menyuruh Yin untuk menyerah aja, toh mereka nggak berada di kelas ekonomi yang sama. Sambil menangis mendengar hal itu, Yin pun tak jadi mengungkapkan perasaannya. Lalu mereka pergi ke bar minum-minum. Wong semakin gelisah karena penasaran siapa Mr. X yang ngirim-ngirim surat cinta ke calon istrinya. Sedangkan Ip Man dan Lee malah lagi duet menyanyi. Si In juga lagi galau banget nih dan jadi semakin yakin kalau dia nggak pantas barang Power. Pas lagi minum-minum, Wong pun menghampiri Yin dan terlihat sangat menyesal karena tak bisa balik ke masa lalu. Seketika Yin pun merasa bersalah dan merasa sangat tak bertanggung jawab. Dia pun nekat pergi menemui Power untuk menyatakan perasaannya. Lalu Yin pun bertemu dengan Power di kolam renang menggunakan baju cosplay untuk mengecoh penjaga.
Dia menjelaskan kalau hari itu dia tidak mencuri, melainkan menyelipkan surat cinta ke dalam tas. Lalu akhirnya dia pun mengungkapkan cintanya kepada Power. Yin mencari kembali surat yang ia buat. Dia ingin membacakan suratnya, tapi ternyata Power malah menyuruh Yin untuk tidak membacanya, karena ternyata itu adalah surat cinta yang ia tulis untuk Yin juga, dan ia selipkan saat mereka bertabrakan kemarin. Yin pun jadinya membaca seluruh surat cinta darinya. Dia mengenang kembali saat mereka di perpustakaan kampus, dan saat itulah Yin menyadari kalau Power juga selama ini sudah menyukainya saat mereka bersama di universitas. Yin pun langsung cebur ke kolam dan menciumnya di sana. Power pun kembali ke kamarnya dan melihat Chang yang sudah menunggu di sana. Dia pun terus memanggilnya kakak, padahal mereka tak ada hubungan darah. Hal ini pun membuat Chang semakin mengamuk dan langsung menyandera Power. Di sisi lain, Guru Huo pun ketangkap basah, mengaku kalau dia mengirim surat cinta ke calon istri Master Wong. Dia pun tiba-tiba menggila dan mencoba bunuh diri. Lalu seluruh orang pun mencegahnya, dan akhirnya Guru Huo pun ketimpa bebatuan. Singkat cerita, hari H pun tiba di mana mereka akan mengikuti kontes bela diri. Si Master Wong pun sudah pasrah dan menyuruh lawannya untuk membunuhnya saja. Dia pun tak menghindar sama sekali serangan lawannya. Melihat hal itu, si Guru Huo pun masuk ke lapangan dan langsung bilang kalau Master Wong sangat pengecut. Bahkan ia menyerah dan tak berani kembali ke masa lalu untuk menyatakan cintanya seperti Yin. Mendengar itu pun Guru Wong kembali semangat dan dia akan menyatakan cintanya juga. Setelah itu barulah biarkan calon istrinya yang memutuskan. Dia pun kembali melawan musuhnya yang ada di ring. Di sisi lain, Power pun disandera oleh Chang. Chang pun menelepon si Yin kalau dirinya dan Power berada di lantai keempat. Mereka pun langsung bergegas pergi ke sana, sedangkan Ip Man mengaku kalau dia cuma Ip Man palsu dan bersembunyi di bawah ring. Mereka sudah tiba di lantai 4. Chang juga sudah menunggu mereka di sana. Singkat cerita, mereka pun bertarung. Para guru semuanya dikalahkan dengan Chang karena dia membuat baju tempur dengan analisa teknologi yang sangat maju. Semua serangan pun tak ada yang mengenainya. Yin pun akhirnya terus membakar-bakar Chang dan menyatakan rasanya berciuman dengan Power kemarin, suhu temperatur di dalam kolam yang pas dan lain sebagainya. Chang pun semakin panas dan langsung menyerangnya bertubi-tubi di 7 titik cakranya. Yin pun akhirnya membuka seluruh titik cakranya dan menghantam Chang sampai habis. Lalu Yin pun berhasil menyelamatkan Power tanpa luka sedikit pun. Seluruh cerita dari hidup Yin pun bagaikan komik yang ia tulis. Akhir cerita, bos para bandit pun berhasil memenangkan kompetisi dan Ip Man palsu dipenjarakan karena perbuatannya. Para guru besar pun kembali ke masanya. Yin dan Power pun hidup bersama sebagai sepasang kekasih. Dan yang terakhir, ternyata Mr. X selama ini adalah Bruce Lee yang diam-diam mengirim surat cinta selain Guru Huo. Tamat. Nah, itu dia cuy, alur cerita dari film Kung Fu League. Gimana menurut kalian edisi alur cerita film romantis kali ini? Coba kalian komen di kolom komentar ya guys. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa diklik tombol subscribe sebelum ditutup videonya. Dan kalian coba request saja di kolom komentar kalau ada film rekomendasi yang mau dibahas. Oke, bye!